Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebahas hal yang masih berkaitan dengan Laravel. Jadi buat kalian kalau mau nonton video ini sebaiknya kalian tahu dulu basic-basic Laravel dan tahu gimana cara menggunakan Laravel untuk membuat website kalian. Tapi nggak usah khawatir kalau kalian mau belajar Laravel, karena kalian belum tahu Laravel ya dan mau belajar Laravel, nggak usah khawatir karena aku udah bikin playlistnya. Kalian bisa pergi ke YouTube, terus cari channel Cara Fajar, terus pilih playlist, ini dia, tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian boleh nonton dari awal sampai video terakhir, yaitu video ke-26. Kalau kalian udah nonton semua video di sini, otomatis kalian udah ngerti gimana cara pakai Laravel, baru deh bisa nyambung atau bisa ngerti dengan apa yang mau aku bahas di video kali ini. Di video kali ini masih berkaitan dengan salah satu video yang ada di sini ya, yaitu berkaitan dengan Blade Template Layout Templating atau Blade Templating Engine menggunakan fitur layout. Nah, jadi masih berkaitan dengan video ini. Makanya aku bilang tadi kalian harus tahu cara penggunaan Laravel, ngerti cara penggunaan Laravel, dan ngerti lebih khususnya ngerti tentang layouting yang ada di Blade Template ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Yang mau kita bahas di video ini adalah komponen yang ada di Blade. Nah, kalian mungkin pernah dengar komponen, atau kalau kalian udah nonton video yang ini, aku juga nyinggung sedikit tentang komponen, tapi belum aku bahas, fokus ke layout aja. Kali ini aku mau ngebahas tentang komponen yang ada di Blade, makanya masih berkaitan dengan layout. Jadi, apa sih perbedaan layout ini dengan komponen? Kalau kalian tahu tentang layout, pasti, dan sedikit tentang komponen ya, kalian pasti tahu sama-sama tujuannya untuk reusable atau bisa digunakan berkali-kali, ngetiknya sekali aja digunakan berkali-kali. Nah, apa sih bedanya? Kenapa kok udah ada layout, harus ada lagi fitur yang namanya komponen? Jadi, kalau aku lihat ya, layout itu secara keseluruhan banyak, sedangkan komponen itu bagian-bagian terkecil. Aku contohin aja. Kalau kalian udah ngikutin playlist tadi ya, kita kan di playlist itu udah kayak bikin aplikasi kecil-kecilan lah tentang student, teacher, dan lain-lain. Nah, aku bakal liatin contohnya di sini. PHP Artisan Serve, server, PHP Artisan Serve. Nah, kalau kalian lihat, ini aku login dulu, admin rahasia @email.com. Nah, kalau kalian lihat di file layout, kita udah bikin satu layout, yaitu terdiri dari navbar. Nah, kita udah bikin navbar, terus di dalamnya kita juga udah include-in nih CSS-nya di layout ini juga, title-nya juga udah kita tulisin, tinggal di mana halaman mana yang pakai layout ini, tinggal ketikin aja title-nya apa dan lain-lain. Intinya layout ini kita bikinin secara semua. Jadi ini semua sebenarnya dibikinin ada di halaman atau di file layout ini, kecuali isinya yang ada di sini ya. Nah, terus tinggal dikasih konten, terus tinggal di halaman mana buat konten itu diisiin di layout tadi. Contohnya ketika di halaman home ini menggunakan layout ini, baru sebagai kontennya diketikin cuman ini halaman home, selamat datang, bla 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 bla. Jadi layout itu banyak banget yang ada di sini ya. Layout ini ada banyak banget, mulai dari yang aku bilang tadi, mulai dari CSS, ada title-nya, ada struktur HTML5 biasanya, ada navbar-nya, ada script-nya. Tinggal halaman tertentu aja, tinggal ngisiin konten apa yang mau diisi di dalam. Nah, itu tentang layout. Jadi, intinya kalau layout itu banyak. Sedangkan kalau komponen apa? Komponen itu bagian terkecil. Misalnya, kalian bikin button. Nah, nanti buttonnya kalian jadiin komponen, terus di home ini kalian panggil button, terus warnanya apa. Terus di halaman lain teacher, kalian panggil lagi komponen button, dan di warnanya apa. Jadi di halaman home buttonnya misalnya warnanya biru, di teacher
warnanya hijau misalnya, tapi sama-sama yang dipanggil komponen button. Jadi reusable, dibikin sekali aja komponen button, bisa dipanggil di teacher dengan warna button hijau, di home bisa dipanggil juga dengan button warna biru. Nah, intinya kayak gitu. Jadi sekali lagi, inti perbedaan dari layout dan komponen, kalau layout ini secara garis besar, sebanyak ini. Sedangkan kalau komponen, garis kecil, cuman objek-objek terkecil aja kayak button, alert, terus image box kalau kalian mau, dan lain-lain. Oke, sekedar kayak gitu aja teori perbedaan layout dan komponen. Semoga kalian ngerti ya. Intinya ya itu tadi. Yang satu secara keseluruhan, yang satu bagian terkecil atau komponen-komponennya aja. Nah, terus kalau kalian mau baca sendiri tentang komponen, kalian bisa buka ini websitenya dokumentasi Laravel, terus lihat di bagian The Basics, lihat bagian Blade Templates, terus lihat di bagian komponen sini, klik aja. Nah, kalau kalian mau baca-baca sendiri, tinggal buka aja tadi website ini dan baca-baca sendiri. Cara bikin komponen gampang banget di Laravel. Kalau kalian lihat di dokumentasinya udah dibikinin nih, kalian tinggal copy paste aja yang ada di sini. Ini komen artisan ya. Nah, kalian copy aja. Kalian jalanin di terminal. Buka terminal kalian. Ini karena udah jalan sebagai artisan serve, aku bakal tambah terminal baru lagi. Aku paste di sini. Aku bakal contohin membuat komponen alert juga ya, yang simple aja. Oke, jadi PHP artisan make komponen alert. Enter, kita bakal dibikinin komponen. Nah, kalian letaknya harus tahu ada di mana. Letak untuk komponen ini, dia bakal bikin dua file ya. Untuk komponen yang baru kita bikin. Yang pertama ada di app view komponen alert. Jadi ada di app view komponen alert. App view komponen, terus ada file yang namanya alert.php. Ini yang kita bikin tadi. Nah, di alert ini ada, aku pindahin dulu. Nah, di alert ini ada kayak begini. Kalian nggak usah otak-atik dulu. Yang penting kalian tahu file yang dibikinin ketika kita ngejalanin PHP artisan untuk membuat komponen itu ini yang pertama. Terus yang kedua ada di sini. Ada di folder yang namanya resource, terus views, ada folder components. Nah, di komponen sini kita juga dibikinin nama komponen kita yang merupakan tipenya file blade. Jadi alert.blade.php. Nah, ini dia dua file yang dibikinin sama Laravel ketika kita bikin komponen. Oke, kalian cuekin dulu yang ini, yang ada di app view komponen. Kalian fokus ke yang di resource views components ini. Nah, kayak yang aku bilang tadi, konsep komponen adalah reusable. Bisa digunakan berkali-kali, kita bikinnya sekali aja. Nah, aku bakal contohin di komponen yang namanya alert ini, aku bakal ketikin suatu string biasa aja. Halo, namaku adalah komponen alert. Nah, kira-kira kayak begini. Aku save aja. Terus gimana cara penggunaannya? Nah, tergantung kalian mau make di mana. Kan kayak aku bilang tadi, reusable bisa digunakan berkali-kali. Berkali-kali juga terserah di mana, di file home kah, di file student, file yang lain-lain bisa juga. Aku bakal contohin di file home dan file student. Jadi nanti bakal muncul tulisan halo namaku adalah komponen alert ini di file home dan file student. Di sini ya, home dan student sini bakal ada muncul komponen dari alert ini. Di alert aku cuma ngetikin halo namaku adalah komponen alert. Nah, kalian perhatiin ini string yang harus muncul. Nah, gimana cara munculin di sini? Cara munculinnya gampang banget. Kalian bisa lihat di sini nih. dash nama alertnya. Jadi, kita namainnya adalah X alert, kayak begitu. Langsung aja contohnya. Di home ini, aku bakal bikin enter. Aku panggil aja X alert. Nah, di sini tutup aja langsung kayak begini. Nah, lihat ya, sama save. Nah, kita lihat di halaman home. Refresh, kita buka halaman home. Nah, halo, namaku adalah komponen alert. Kalian lihat
Di file home, aku nggak ngetikin apa-apa. Yang aku ketikin cuman memanggil komponen alert. Nah, disinilah komponen alert tersebut ada stringnya, halo namaku adalah komponen. Jadi kayak gitu. Home memanggil ini. Jadilah muncul halo namaku adalah komponen alert. Sekarang aku liatin, kita buka halaman student. Nah, student ini nggak ada teks kayak begitu. Kita sama, gimana? Kita panggil aja di paling bawah lah ya. Nih, paling bawah. Sama, panggil x dash alert. Tutup. Udah, save. Nah, kalau aku refresh, tuh, halo, namaku adalah komponen alert. Jadi, itu dia arti dari reusable yang ada di komponen. Aku bikin komponen, isinya halo, namaku adalah komponen, cuman sekali doang di file ini aja. Tapi, aku bisa menggunakan berkali-kali. Di file home bisa, di file student juga bisa, tanpa harus ngetikin lagi halo namaku adalah komponen alert. Jadi kalau kalian perhatiin, hampir sama penggunaannya kayak layout. Yang kayak aku bilang tadi, kalau layout secara garis besar, semuanya mana dia? Layout, nah kalau layout kan banyak nih, semua sampai struktur HTML5, CSS, include JavaScript, dan lain-lain. Sedangkan kalau komponen fokus ke satu komponen aja, bagian terkecil, yaitu ini. Nah, kalau misalnya mau di file yang sama, bisa nggak sih manggil 2 kali? Bisa, ketik aja lagi x alert. Save, lihat bagian halaman home. Nah, halo namaku adalah komponen alert, ini juga halo namaku adalah komponen alert. Jadi, berapapun kalian panggil, refresh bisa juga. Jadi kalian bikin sekali aja, panggilnya berkali-kali. Nah, kayak gitu penggunaan komponen yang ada di Laravel. Komponen yang udah kita bikin ini kelihatan useless, nggak berguna karena komponen apa cuman kayak begini doang. Nah, aku bakal ngubah file komponen kita sehingga komponen kita bener-bener komponen alert ya. Nyontek aja yuk di Bootstrap 5. Aku bakal copy paste yang ini, yang paling atas, kayak gini, dan aku pastein di dalam file komponen kita alert blade ini. Rapiin sedikit. Nah, save. Seharusnya udah berubah nih. Coba refresh. Tuh, alert kita udah berubah. Ini. Kalau di halaman student pun juga udah berubah. Tapi kalian lihat ya, untuk komponen ini sama semua, isinya a simple primary alert, check it out dengan background warna primary. Terus di home pun kayak gitu, sebanyak-banyak ini alert tapi isinya sama semua. Berarti ini kan nggak berguna ini komponen. Percuma aja kita maunya bikin komponen sekali tapi bisa digunakan berkali-kali. Tapi ketika digunakan berkali-kali, isi kontennya sama semua. Nggak berubah. Nah, apa artinya ini komponen? Berarti kan nggak bisa digunakan berkali-kali dong. Nah, kita harus tambah sesuatu untuk bisa digunakan berkali-kali. Misalnya aja ya, di halaman home ini aku pengen bikin komponennya ini adalah halaman home. Untuk student, ini adalah halaman student. Kayak begitu, jadi berbeda untuk student dan home. Terus untuk home juga aku mau biarin aja ini primary, dan di halaman student aku mau ini warnanya success atau warna hijau nantinya. Oke, gimana sih caranya supaya isi kontennya berbeda untuk komponen yang digunakan yang dibuat sekali dan digunakan berkali-kali. Nah, caranya gampang banget. Kalian bisa baca ya di sini, tapi aku langsung aja. Di sinilah kita akan memanfaatkan file alert.php yang kita bikin tadi. Tadi kan kita baru ngotak-ngatik ini aja ya. Ini belum kita otak-atik. Nah, kita bakal ngotak-ngatik sekarang. Sekarang kita kita kasih tahu tujuan kita dulu. Tujuan kita adalah mengubah isi konten ini, yang mana adalah ini. Jadi cuman satu aja yang kita mau ubah di konten ini, yaitu isi tulisan a simple primary alert, check it out. Nah, di sini yang bakal kita ubah. Oke, kalau kita mau ubah, berarti kita harus ngirim di halaman yang menggunakan komponen itu. Kita harus ngirim, x alert, message-nya atau tulisannya ganti dong jadi ini. Nah, di sini kita harus kirim dan disampaikan ke sini.
kita ngirim nggak bisa langsung ke sini, kita harus melewati ini dulu, kita harus daftarin dulu apa yang mau kita kirim. Nah, cara daftarnya gampang banget nih, kita kasih aja public, nama variabel apa yang mau kita kirim ke komponen ini. Karena kita mau ubah ini, aku kasih aja nama variabelnya adalah message. Dah, cukup. Terus di function construct ini tulis juga $message sebagai parameternya atau argumennya. Terus di sini kita isi juga $this message message isinya adalah dari $message. Udah kayak begitu aja yang perlu diisi di file alert.php. Sekarang di alert ini tinggal kita ubah. Hapus, kita ganti jadi nama variabel yang kita kirim, yaitu message. $message. Ingat ya, di dalam kumis ini. Oke, kita coba save dan lihat hasilnya. Refresh. Nah, hasilnya adalah error. Kenapa? Karena kita nulisin variabel di komponen, tapi di halaman yang menggunakan komponen tersebut nggak kita kasih apa isi dari variabel tersebut. Nah, kita harus ngisi kita harus ngoper apa yang mau diproses oleh komponen file komponen ini. Jadi aku bakal contohin ini satu aja lah ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Aku kan bakal ngirim sesuatu. Nah, sesuatunya itu berupa attributes. Lihat, nama attributesnya harus sesuai dengan yang kita oper, yang kita kirim, yaitu message. Ya udah, di sini kita kasih atribut message sama dengan apa message-nya? Ini adalah halaman home. Udah selesai kayak gitu. Save, lihat hasilnya, refresh. Nah, lihat, ini adalah halaman home. Sekarang kalau kita lihat di halaman student, masih error. Kenapa? Karena di halaman student kita belum ngirimin message-nya. Ya udah, kirim aja message sama dengan ini adalah halaman student. Save dan refresh. Nih, lihat ke bawah. Ini adalah halaman student. Yang satu lagi, ini adalah halaman home. Jadi kalian lihat kontennya bisa berubah sesuai yang kita inginkan. Nggak harus sama kayak yang tadi. Di home berbeda dengan student isi kontennya. Nih, yang perlu kalian tahu penulisannya wajib kayak gini. Atribut sama dengan isi dari atribut tersebut. Kalian nggak boleh kasih spasi kayak gini, karena ini bakal menyebabkan nggak tampil. Coba ya, aku kasih spasi, save di file student. Nih, aku refresh. Tuh, nggak muncul komponennya. Tuh, syaratnya. Nggak boleh ada spasi. Coba ya, ini aku kasih spasi, bisa nggak sih? Tuh, satu pun nggak boleh ada spasi. Berarti harus atribut sama dengan isi value-nya. Baru deh muncul komponennya, isi komponennya. Jadi kayak gitu cara ngubah-ngubah data atau apapun yang ada di komponen supaya nggak sama antara halaman-halaman yang memanggil komponen ini. Sekarang tadi aku bilang ya, untuk student halamannya background-nya hijau dan ini background-nya biru. Jadi kita harus ngubah ini kan, alert primary ini yang harus kita ubah. Nah, kita lihat kalau kayak begitu kita harus ngubah dua kan, 1 dan 2. Ini yang harus kita ubah, ada 2. Jadi kita pun harus ngirim sebanyak 2 di sini, message dan apa yang mau kita kirim. Terus yang kita harus daftarin di construct ini juga harus 2, message dan apa itu nanti. Oke, langsung aja. Ini kita kasih namanya type ya. Karena kan tipe alertnya apa? $type. Nah, kita ngasih nama $type, variabel $type. Berarti kita harus daftarin juga di sini. Public $message, bisa pakai koma, $type. Jadi ada 2 yang kita daftarin. Di construct juga, $message, $type. Nah, di sini juga ketik lagi $this type sama dengan $type. Udah selesai. Save. Seharusnya ini masih error. Karena kita belum ngoper type di halaman home dan halaman student. Yang aku bilang tadi, karena di halaman student mau warna hijau, berarti aku mau kirimin
kelas type-nya isinya success. Ya udah, kayak message ini. Atribut type sama dengan success. Ini sebuah kelas yang ada di Bootstrap ya, success ini. Nah, success ini bakal nempatin di sini nantinya. Jadi alert dash success. Oke, save. Kalian ingat tadi background-nya warna biru muda. Kalau aku refresh, sorry, ini halaman home, berarti di sini yang harus kita tambah juga. Type sama dengan primary. Save dan refresh. Nah, untuk home tetap sama, warnanya primary, sedangkan untuk students harusnya berbeda nih. Jadi, success warna hijau. Nah, kayak gitu ya. Jadi, sekarang kalian udah tahu cara ngirim apa yang harus dioper, variabel-variabel yang harus dioper. Kalau cuman satu aja yang dikirim di sini, terus di sini juga satu yang dikirim. Terus kalau misalnya dua, kalian harus ngirim di sini sebanyak 2, ini juga dikirim sebanyak 2, terus di sini juga ngirim atribut sebanyak 2 biji yang harus dikirim. Oke, kayak gitu kalian udah ngerti. Sekarang aku liatin home lagi, kalian bisa bikin manggil berkali-kali, misalnya aku copy aja, aku paste. Nah, ini adalah home 2 primary, aku ganti jadi success, save, dan refresh. Nah, jadi kayak gitu. Mau di satu halaman atau di dua halaman, di halaman lain, kalian bisa panggil berkali-kali dan bisa berbeda juga isi dari konten-kontennya atau style-stylenya, tergantung apa yang kalian kirimin. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah belajar gimana cara bikin komponen, terus menggunakan komponen, dan mengirim data ke komponen supaya di setiap page yang menggunakan komponen tersebut, data yang ditampilkan berbeda. Mungkin ini bakal jadi satu playlist baru ya. Jadi aku pengen masukin video ini ke dalam playlist yang mungkin judul playlistnya tips dan trik Laravel, yang mana nanti playlist tips dan trik Laravel ini bakal berisi tentang tips dan trik Laravel ataupun fitur-fitur yang ada di Laravel yang belum aku jelasin di tutorial Laravel untuk pemula. Jadi yang belum aku jelasin, mungkin aku bakal bikinin tips dan triknya atau tutorialnya mengenai fitur-fitur Laravel lainnya, aku masukin ke playlist ini. Jadi kalau kalian suka sama Laravel, silakan dipantengin playlist ini. Mungkin nantinya aku bakal bikin lagi fitur-fitur Laravel dan aku jelasin di video yang bakal ada di playlist ini. Oke, kayak begitu aja pembahasan kita. Semoga kalian ngerti ya. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.